Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya lewat udara untuk mengkaji kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita masih pada pembahasan al-qudwah ya, al-qudwah fi shalah atau bermakmum dalam salat. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika kita bermakmum kepada yang kita kira imamnya itu layak ya untuk menjadi imam, tapi ternyata tabayyana bahwa ternyata imamnya tidak layak, seperti imamnya ummi ya, atau imamnya ternyata sedang bermakmum kepada imam yang lain, atau kita sangkakan dia sebagai laki-laki tapi ternyata dia perempuan, atau dia berakal tapi ternyata dia ODGJ ya. Dan juga kita sudah membahas bagaimana kalau misalkan imamnya ternyata dia berhadas. Nah, kalau dia berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar ya, itu tidak membatalkan sholatnya makmum ya. Nah, adapun kalau najis dibedakan antara najis yang nampak dan yang tidak nampak ya, yang nampak dan yang tidak nampak, yang zahir dan yang khafi ya, zahir dan khafi. Dan kita sudah bahas apa kategori najis yang zahir dan kategori najis yang khafi. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana hukumnya berqudwah atau bermakmum kepada orang yang punya masalah ya, yaitu salisul baul, yaitu yang orang yang tidak bisa menahan air kencingnya ataupun yang lainnya, misalkan menahan kentutnya ataupun menahan mazinya. Lalu kita juga membahas bagaimana hukumnya bermakmum pada orang yang fasik dan orang yang pelaku bid'ah. Dan bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah hakikiyah, yang lebih khususnya adalah bid'ah dalam perkara akidah. Taib, kita masuk ke pembahasan terakhir dari bab berqudwah ini. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai sebelum bab pasal yang baru, itu salat Jumat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Tatimmatun wa 'udhrul jama'ati kal jumu'ati. Wa 'udhrul jama'ati kal jumu'ati matarun yubillu thawbahu lil khabari as-sahih. Matarun yabullu thawbahu lil khabari sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fir rihal yauma matarin yaballu asfalan ni'ali bi khilafi ma la yaballuhu atau la yabulluhu. Wa uzrul jama'ati kal jumu'ati, dan uzur ya, uzur meninggalkan jamaah sebagaimana uzur dalam meninggalkan salat Jumat. Nah, ini kita akan membahas ya terkait dengan uzur-uzur apa saja yang membolehkan kita meninggalkan jamaah.
uzur ini ya berarti kalau misalkan kan hukum dalam sholat berjamaah kan ada dua pendapat ya. Ada yang pendapat mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Kalau seandainya itu sunnah berarti menghilangkan kemakruhan ya. Kalau berarti kalau meninggalkan sholat jamaah, kalau misalkan hukumnya sunnah berarti meninggalkannya itu makruh. Nah, kalau ada uzur berarti meninggalkan menghapus kemakruhan itu. Sedangkan kalau misalkan hukumnya adalah fardu kifayah dan ini yang rojih ya. Kalau fardu kifayah maka bagi yang misalkan taruhlah kan kalau fardu kifayah ada sebagian yang melaksanakan sholat jamaah maka sebagian yang lain dosanya hilang ya. Taruhlah seandainya kondisinya ada uzur ya, berarti semuanya misalkan tidak melaksanakan jamaah, maka di sini ya eh, dosanya ya tidak berdosa mereka karena ada uzur ini ya. Wa uzurul jamaati. Di sini menggunakan lafaz mufrad ya. Lafaz mufrad walaupun nanti uzurnya bukan cuma satu saja, tapi banyak gitu ya. Tapi kenapa di sini mualif menggunakan kata lafaz mufrad? Nah, dijelaskan di sini bahwa ketika ada lafaz mufrad disandarkan kepada ma'rifah. Ma'rifah setelahnya kan ada kata ma'rifah ya. Al-jamaah di situ. Maka ya'um ya, maka ini lafaznya lafaz am. Ya. Sebagaimana kalau misalkan mufrad ya, ada alif lamnya. Innal insana. Sesungguhnya manusia, bukan cuma satu manusia saja, tapi seluruh manusia. Jadi al di situ lil istighraq atau al di situ untuk ta'mim ya, untuk berfungsi sebagai memberikan makna gitu ya, memberikan makna syumuliyah atau mencakup yang lainnya juga. Ya. Jadi idhofatul kalimah ilal ma'rifah atau di sini kan salah satu ya, makanya min alfadil umum ya, al ma'rifah, min alfadil umum al ma'rifah. Sama aja al mudhaf al mu'arraf itu juga min alfadil umum ya. Jadi termasuk lafaz umum adalah sesuatu yang disandarkan kepada kata yang ma'rifah. Ya, jadi di sini wa'udhurul jamaati walaupun disebutkan dengan kata lafaz mufrad, tapi kan uzur itu artinya satu uzur ya. Tapi yang dimaksud adalah uzur-uzur yang lain juga termasuk di dalamnya. Kal jumu'ati sebagaimana uzur yang ada di dalam uzur ketika meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, matorun yabullu thawbahu. Yaitu hujan yang membasahi bajunya. Yang membasahi bajunya. Walau nah, di sini jadi pertanyaan. Kalau misalkan ada hujan ya, atau misalkan hujan tapi kita dapat perlindungan, misalkan pakai payung atau pakai jas hujan atau pakai ya. Nah, itu apakah termasuk juga atau tidak? Nah, nanti di sini ada yang dikecualiin ya, ada yang dikecualikan ya. Yaitu ketika dia berada ada jalan ya, ada lorong gitu ya. Lorong yang menuju ke masjid. Dan lorongnya itu misalkan ditutupi pakai kanopi misalkan. Pakai atap. Nah, di situ
dikecualikan kondisi tersebut. Nah, kalau di sini di keterangan di kitab Yanut Talibin, walau kana indahu ma yamna'u balalahu kalibadin lam yantafi anhu kauduhu uzran. Nah, kalau seandainya walaupun dia ditutupi badannya untuk mencegah yang basah, tadi misalkan ada payung atau misalkan jas hujan, nah itu lam yantafi anhu kauduhu uzran. Enggak, ya, tidak menyebabkan apa perkara tetap apa tidak menghilangkan perkara dia sebagai uzur, ya. Jadi walaupun dia pakai payung ataupun pakai jas hujan, ya, itu tetap menjadi uzur, ya. Jadi walaupun ada payung ataupun jas hujan, uzurnya ini tidak hilang. Nah, kecuali bi khilafi ma la yabalughu, nanti ada keterangan itu bi khilafi ma la yabalughu. Berbeda kalau misalkan tidak sampai membasahinya. Karena kalau kita pakai payung pun tetap basah, ya. Atau pakai jas hujan ya tetap basah juga gitu, ya. Walaupun sedikit gitu, ya. Lil khabari sahih, ya, berdasarkan hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis shalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat, ya, fir rihal, di apa namanya? Sebentar, saya perlu mengecek syarah hadisnya. Ya. Tapi kalau misalkan di hadis yang lain, ya, diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukan bersabda, ini menceritakan keadaan, ya. Kunna ma'an Nabi zaman al-Hudaybiyah. Kami para sahabat bersama Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah. Fasabana matarun. Kemudian datanglah hujan, gitu, ya. Lam yabulla asfalani alina, tidak membasahi, ya, sendal, ya, bawah sendal kita. Fanana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan Rasulullah menyerukan, sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat kalian. Nah, rihal adalah, makanya saya agak ini, ya. Rihal yang dimaksud adalah perbekalan, ya, perbekalan atau misalkan suruj, tempat kalau misalkan kita berkuda, ya. Kalau kita misalkan berkuda ada namanya suruj, ya. Jadi di tempat masing-masing, ya. Maksudnya gitu. Tapi kalau misalkan di syarah hadisnya, rihal yang dimaksud adalah asas, ya, asas atau suruj. Tempat yang kita buat berkendara. Kalau misalkan berkuda kan biasanya ada tunggangan, ya. Nah, tunggangan itu namanya rihal. Annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis shalah fir rihal yauma matarin yabullu asfalan nihal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan salat di tempatnya masing-masing yauma matarin, ketika hujan, ya, yabullu asfalan nihal, yang membasahi bawah
alas kaki mereka. Ya. Bi khilafi ma la yabulluhum. Nah, berbeda dengan hujan yang tidak sampai membasahi. Ya. Tidak sampai membasahi, hujan kembali ke saub, ya. Kembali ke baju. Contohnya apa? Contohnya biangkana khafifan. Nah, kalau misalkan hujannya itu hanya khafif, sedikit ya. Tidak sampai membasahi ya. Gerimis kalau kata kita ya, gerimis. Au karena yamshi fi ruknin, atau dia berjalan di bawah lorong yang ada atapnya. Nah, itu juga tidak sampai membasahi. Mungkin agak tempias ya. Ya, tapi kalau tempias kan tidak sampai apa namanya? Mungkin kalau hujannya badai ya ini bisa jadi berbeda lagi ya. Tapi kalau tidak sampai badai ya, di lorong seperti itu ya, hanya tempias sedikit saja, itu tidak apa-apa ya. Sehingga itu bukan udzur ya. Sehingga itu bukan udzur. Naam, qatrul ma'i min suqufit tariq udhrun wa illam yabullu wa illam yabullahu. Ya. Ya, tetesan air dari atap-atap yang ada di jalan itu adalah udzur juga. Wa illam yabullahu, walaupun tidak sampai membasahinya. Misalkan habis hujan ya, ini kondisinya setelah hujan. Nah, kondisinya setelah hujan, kalau dia jalan dan melewati, kalau sekarang mungkin jalannya agak lebar ya, jalannya agak lebar sehingga kita bisa menghindari tetesan air dari atap. Nah, kalau zaman dahulu mungkin ya karena jalannya sempit sehingga tetesan air itu yang dari atap ya kemungkinan besar sekali untuk netes ke baju gitu ya. Nah, itu menjadi uzur kenapa? Ya, karena di ghalabati najasatihi, karena kemungkinan besar tetesan air itu najis. Aw istighdarihi, atau kalau tidak najis itu apa? Kotor gitu. Ya, karena banyak kotoran di atap itu. Entah kotoran burung lah, tikus lah, ataupun yang lainnya. Di kita ya, di mazhab Syafi'i, semua kotoran itu najis. Maksudnya kotoran, maksud saya ini ya, bukan sesuatu yang kotor ya, tapi kotoran hewan ataupun kotoran manusia ya, itu najis ya. Tidak dibedakan antara hewan yang boleh dimakan sama yang tidak dimakan. Jadi semuanya najis. Jadi yang ma kharaja minas sabil, ma kharaja minas sabilain ya, yang atau apa yang bersumber ya dari dalam perut itu ya. Itu najis ya. Mungkin di mazhab yang lain itu dibedakan antara hewan yang boleh dimakan sama yang tidak boleh dimakan. Nah, tapi di mazhab Syafi'i itu umum. Ya. Di ghalabati najasatihi. Berdasarkan hadis itu ya, apa yang kenapa kotoran baik manusia ataupun hewan semuanya najis. Ya, berdasarkan hadis yang ada orang Arabi itu datang ke masjid ya, kemudian langsung buang air kecil di sana. Fariquhu dzanuban minal ma. Rasulullah, alirkanlah satu ember air. Nah, di situ untuk hewan juga dikiaskan ya, hewan dikiaskan ke dalamnya. Li ghalabati najasatihi aw istighdarihi. Karena kemungkinan besar itu najis. Ya. Walaupun tetap boleh ya, ini bukan
Kan ini uzur, perkara uzur iya apa namanya menjadi uzur untuk tidak sholat jamaah atau tidak sholat Jumat. Tapi apakah tetap boleh kita sholat Jumat dalam kondisi kena cipratan air itu? Tetap boleh, ya. Tetap boleh. Kalau misalkan kita nggak yakin bahwasanya tetesan air itu ada najisnya. Kalau hanya ini kan ghalabatul dzon ya. Kemungkinan terbesar. Karena gini, ketika ada ghalabatul dzon, ada dzon sama ada yakin. Yakin ada al-asal apa kan? Jadi kalau misalkan ada kontradiksi antara sesuatu yang kemungkinan besar itu najis dan dia kontradiksi sama apa hukum asal. Hukum asal itu apa? Hukum asal itu dia suci. Kalau ada kontradiksi seperti itu, maka yang dikuatkan adalah hukum asal, ya. Hukum asal. Jadi perkara apakah dia tetap boleh untuk sholat jamaah atau enggak? Tetap boleh walaupun terkena cipratan air dari atap itu. Tetap boleh. Nah, itu beda pembahasan ya. Jadi pembahasan yang sekarang kita bahas adalah apakah uzur atau bukan. Bukan apakah dia tidak boleh sholat jamaah atau enggak. Ya. Perkara dia boleh sholat jamaah, dia tetap boleh. Ya, tetap boleh karena belum sampai pada tahap yakin ya. Kalau sudah yakin, oh di situ ada najis, ya kita sudah melihatnya. Terus kita kena cipratannya, maka ya di situ ya, kita wajib untuk mengganti pakaiannya atau misalkan mencuci pakaiannya ya supaya dihilangkan najisnya. Awis tiqdarihi atau karena biasanya kotor gitu ya. Entah kotor karena bukan kalau istiqdar di sini bukan karena kotoran, bukan karena mohon maaf tai ya, bukan karena tai tadi, tapi karena istiqdar karena ada kotoran lain gitu ya. Kotoran yang tidak najis ya tetap suci tapi ya harus istiqdarihi. Karena ketika kita sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan ambillah dan berhiaslah kalian ketika hendak ke masjid atau hendak sholat gitu ya. Tapi jangan sampai ini dijadikan alasan untuk tidak sholat gitu ya. Ini karena di masyarakat banyak juga ketika dia kerjaannya itu di lapangan, ya, berhadapan dengan tanah misalkan, ya kotor akhirnya pakaiannya dia segala macam. Akhirnya terbentuk mindset bahwa saya males sholat karena pakaian saya kotor. Nah ini jangan sampai salah kaprah juga. Di sini menjadi perkara uzur untuk tidak berjamaah, ya. Tapi bukan berarti sampai meninggalkan sholat karena sholat itu wajib gitu ya. Nah ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa walaupun memang ada perintahnya khudhu zinatakum inda kulli masjid bahwa kita harus berpakaian yang bagus ketika masuk masjid. Ketika kita memang sanggup, ketika kita memang mampu untuk berbaju rapih dan berbadan bersih. Tapi ketika kita tidak mampu, ya kondisi kita karena kerja di lapangan, maka kita ya fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah semampu kita. Ya, kita sholat semampu kita. Kita tidak perlu untuk menyudutkan diri kita balik lagi, mandi lagi. Ya, tidak perlu kita. Kalau misalkan tidak ada najis, sholat langsung. Ya, sholat. Kalau memang nah itu bisa jadi menjadi uzur gitu kan. Bisa menjadi uzur kalau misalkan untuk tidak sholat jamaah. Ya, karena kan kalau berjamaah, taruhlah misalkan kondisi badannya bau gitu kan. Ya, atau misalkan banyak kotorannya. Bukan kotorannya najis ya, banyak kotorannya. Nah, terus yang di sebelahnya takut terganggu gitu kan. Taruhlah itu menjadi uzur. Ya. Tapi bukan berarti dia meninggalkan sholat. Ya, ini yang harus
pahamkan kepada masyarakat. Wa wahlun, kemudian lumpur, ya, ada lumpur. Lam ya'man ma'ahud talawutu bil masyi fihi awiz zalaqi. Dan ada lumpur yang dia tidak aman darinya, ya. Apa talawus, bisa terkotori dari lumpur tersebut. Fihi, ya. Ketika bil masyi fihi, ketika dia jalan melewati lumpur itu. Awiz zalaq, atau tergelincir, ya. Atau tergelincir. Wa wahlun, bisa wawahlun, bisa wawahlun. Kalau di yang ada di saya wawahlun, kalau di kitab sini tapi kayaknya yang lebih aman tuh bukan yang lebih aman, yang lebih bagus adalah wawahalun, ya, wawahalun bi fathil ha, sebagaimana disebutkan di dalam kitab I'anat Thalibin, dibacanya wawahalun bi fathil ha wa iskan wahalu watun radiah. Justru kalau disukunin wawahlun, wahlun gitu ya, itu bahasa yang jelek. Nah, seandainya ada apa? Ada lumpur tadi, ya maka itu juga uzur, ya. Kenapa? Karena ini lebih berat daripada hujan, ya, lebih berat daripada hujan. Kotor kan bajunya, ya, bajunya jadi kotor. Atau tergelincir, kepleset gitu ya. Nah, itu juga ada kemungkinan untuk itu, maka ini menjadi uzur juga. Waharun syadidun, dan juga apa namanya, panas, ya. Kondisi sedang panas sekali gitu ya. Biasanya ketika siang hari ini, ya. Wa harrun syadid. Wa in wajada dhillan yamshi fihi. Walaupun menemukan dhillan, dhil itu bayangan, yang dia bisa berjalan di bawah bayangan tersebut. Ya. Biasanya ini di waktu siang, tapi kalau di selain waktu siang, tapi kondisinya tetap panas, apakah menjadi uzur juga? Nah, kalau di dalam kitab Tuhfah itu memang dibatasi ketika waktu zuhur saja. Tapi kalau menurut Imam Romli di kitab Nihayatul Muhtaj, dia tidak membatasi ketika waktu zuhur saja. Jadi ada perbedaan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj sama Nihayatul Muhtaj. Menurut Imam Ibnu Hajar itu berlaku uzur ketika di waktu zuhur. Kalau menurut Imam Romli tidak terpaku pada waktu zuhur saja. Nah, mungkin kita belum bisa membayangkan, cuma ya, cuma mungkin ada orang yang di negara-negara tertentu, ya, yang kondisi panasnya itu sangat terik sekali, ya, misalkan lagi musim panas itu panas, misalkan saya belum pernah mengetahui, ya, belum pernah ke sana. Ya. Jadi kalau misalkan musim panas, ya, bisa jadi di waktu pagi hari atau misalkan malam hari, atau, ya, jadi nggak hanya terbatasi dengan waktu zuhur saja. Nah, ini fikih walaupun misalkan belum terjadi, tapi ini bisa jadi ini ada ini namanya fikih iftiradi, ya. Banyak sekali di dalam kitab fikih itu adalah ada fikih iftiradi. Ya, fikih iftiradi atau mereka-reka gitu ya. Kalau misalkan ada kejadian seperti ini, maka hukumnya seperti ini. Itu banyak di dalam kitab fikih. Ya.
Ada namanya fikih iftiradi, ada namanya fikih tawakku. Nah, kalau fikih iftiradi dia hanya mereka-reka aja. Kalau misalkan ada kejadian seperti ini bagaimana hukumnya. Dan belum kebayang dan belum ada gambaran sama sekali. Mungkin pada waktu itu masih mustahil gitu. Kayak gini misalkan fikih iftiradi, kalau misalkan kita uh, kalau zaman dulu mungkin uh, terjun dari ketinggian berapa meter gitu kan, terus sudah masuk waktu sholat dan mepet sebentar lagi uh, masuk waktu sholat berikutnya gitu ya, bagaimana cara sholatnya, atau misalkan dan yang sebagainya, mungkin pada waktu itu mustahil gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu tidak mustahil. Nah, beda sama fikih tawakku, fikih prediksi. Kalau prediksi itu berdasarkan data, by data, ya sudah tergambar, ya sudah tergambar. Nah, contoh fikih tawakku itu banyak ketika saat corona kemarin gitu kan. Ya. Diprediksi ada ada virus di sini segala macam. Nah, itu fikih tawakku berdasarkan data. Tapi kalau fikih iftiradi tidak ada datanya, ya tapi direka-reka kejadian tertentu, ya. Karena zaman dulu itu untuk memprediksi ke depannya itu mereka sulit gitu ya. Tapi dibuat kejadian, ya kalau misalkan ada kejadian seperti ini nanti maka hukumnya seperti itu, namanya fikih iftiradi. Ya, wa in wajada dhillan yamshi fihi wa baradun syadid. Dan dingin yang sangat menusuk. Nah, tadi yang harun syadid itu yang panas terik terik panas itu ya. Kayaknya kalau di Indonesia suhunya normal ya, tapi kalau misalkan di Timur Tengah itu mungkin kita bisa menemukan keadaan seperti ini. Jadi jangan ada yang beralasan, aduh panas banget di Indonesia. Padahal di Indonesia masih normal gitu ya kondisinya. Di dalam hadis itu dikatakan inna min syiddatil harri min fayhi jahannam. Bahwa ya panas yang sangat terik itu dari hembusan api neraka. Wa bardun syadid, dan dingin yang sangat menusuk ya. Nah, kalau dingin ini tidak sepakat ya, ini sepakat tidak dibatasi waktu, apakah itu di malam hari ataupun di siang hari. Nah, jadi kembali lagi batasannya adalah apakah itu menyebabkan masyaqqah atau tidak. Ya. Menyebabkan seorang itu sulit atau terganggu atau tidak. Ya. Kalau misalkan ada orang yang tidak kuat dengan dingin tertentu, ya, nah kondisi badannya tidak kuat, maka itu menjadi uzur baginya. Dan ini kembali ke kemampuan seseorang ya, kemampuan seseorang. Apakah dia mampu? Jadi kembali ke fikhun nafasnya yang dipakai ya. Berarti kita kembali ke diri kita. Menurut kita ini ya menyebabkan masyaqqah atau tidak? Kita mampu atau tidak ya untuk berjamaah dalam kondisi bardun syadid seperti ini. Ya, dingin yang sangat mencekik ya. Wa dhulmatun syadidatun billahi, dan gelap gulita ketika di malam hari. Au wa waqtis subhi. Nah, dikatakan sini di Anatolibin atau waktu subuh juga sama. Sebagaimana disebutkan kama fit tuhfah wa nihayah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj.
Kalau zaman sekarang mungkin ini ya kondisinya di hutan ya. Atau misalkan kita mau ke masjid tapi kondisinya kita harus melewati hutan. Ya, karena eh, masyakohnya mungkin salah satunya adalah banyak mara bahaya, gitu kan? Ya, banyak mara bahaya ketika di malam hari. Mungkin sama ketika kita tahu di daerah tertentu, ketika kita mau ke masjid, kita harus melewati daerah yang rawan begal misalkan. Ya, begal di situ. Nah itu bisa jadi uzur ya. Walaupun ada penerangan jelas segala macam, tapi daerah tersebut daerah rawan, ya daerah rawan. Mungkin juga bisa masuk di situ. Ya. Karena kita kembali ke ilatnya. Ilatnya apa sih? Wazul matun syadidatun bilal. Kenapa gelap gulita ini menjadi uzur, gitu kan? Ya mungkin karena ada barang bahaya di situ. Ya. Nah, berarti yang setiap ada perkara yang ilatnya sama, berarti bisa disamakan. Wa masyaqqatu maradin, dan kesulitan karena akibat sakit ya. Sakit. Akibat sakit. Wa illam tubihha al-julusa fil fardi. Walaupun sakitnya ini atau bukan tubiha ya, walam tubihil ya, abahayubihu. Bukan abahayubihu. Wa illam tubihil far'a julusa fil fardi. Walaupun tidak sampai membolehkan duduk ketika di sholat fardu. Artinya gini, dia sakitnya masih bisa berdiri. Ya. Dia sakitnya masih bisa berdiri. Walaupun dia masih bisa berdiri, tetap kalau misalkan sakit ini menyulitkan dia, maka itu menjadi uzur, ya, uzur untuk tidak berjamaah. Karena berjamaah sudah kita bahas ya, tidak harus di masjid, tapi di tempat yang sekiranya orang itu bisa karena tadi ya jamaah itu tidak harus di masjid, tapi di tempat yang sekiranya itu menjadi ibaratnya itu saya agak lupa, cuma ya apa inilah apa terlet nggak di rumah juga gitu ya berjamaahnya, tapi di tempat yang layak lah, bukan layak apa sih istilahnya, di tengah-tengah lah gitu ya, yang representatif ya. Kalau misalkan sudah dikatakan itu mewakili yang ada di tempat itu. Jadi nggak harus di masjid, misalkan di aula, misalkan kalau ada aula, atau misalkan di gedung pertemuan desa, misalkan itu juga bisa termasuk ya. Yang penting representatif. Kecuali di rumah seseorang yang itu misalkan di ujung desa, nah itu tidak representatif. Ya. Taib. Wa masyaqqatu maradin wa illam tubihil julusa fil fardi. La suda'un yasir, tidak dengan sudah ya, sudah pusing ya. Pusing sedikit itu tidak sampai menjadikan uzur untuk meninggalkan jamaah. Kalau pusing sedikit ya, bisa lah kita untuk sholat berjamaah. Wa mudafa'atu hadatsin. Nah, di sini dia ma'tufnya kemana? Apakah ma'tuf ke sudah atau ma'tuf ke uzur ya? Atau bukan ma'tuf ke uzur, ma'tuf ke motor ya. Dia ma'tufnya kemana? Dia kembalinya kemana? Dia kembalinya ke motor ya. Jadi mudafa'atu hadatsin ini juga termasuk uzur. Mudafa'atu hadas apa? Itu menahan ya, menahan hadas. Kalau di hadis itu wa huwa yudafi'u di dalam hadis dikatakan
Allahumma shalli alaihi wasallam. Wa huwa yudafiul akhbathaini, ya. Jadi janganlah kalian sholat ketika sedang menahan untuk BAB atau nggak BAK, atau sedang kebelet, ya. Itu tidak boleh. Hukumnya makruh, ya, tidak sampai haram. Kalau di mazhab Zohiri mungkin haram dan bahkan tidak sah sholat orang yang dalam keadaan seperti itu. Kalau di mazhab Syafi'i itu makruh. Ya, itu makruh. Jadi ketika ada orang dia sedang kebelet baik BAK ataupun BAB, maka itu menjadi uzur meninggalkan jamaah. Wa mudafa'atu hadatsin min baulin aw ghaitin aw rihin. Ya, menahan hadas dari kencing, BAB ataupun kentutnya. Maka hukumnya apa? Fatukrahu sholatu ma'aha, karena hukumnya makruh sholat, ya, dalam kondisi mudafa'atu hadas, menahan hadas. Wa in khafa fautal jama'ati, walaupun dia takut nggak dapat jamaah. Kalau lau farraga nafsaha, kalau misalkan sudah BAB atau BAK. Kama sarraha bihi jam'un. Jadi walaupun aduh, kalau saya BAB dulu, saya BAK dulu, nanti nggak dapat jamaah. Walaupun bisa seperti itu, ya, tetap, ya, hukumnya makruh kalau misalkan dia sholat dalam kondisi menahan BAB atau BAK ataupun kentut. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan rasa untuk BAB itu, ya, kebeletnya itu terjadi saat sholat. Nah, ini beda lagi. Sebelum sholat dia nggak ada rasa itu, ya. Tapi pas sholat dia ada rasa itu. Nah, kalau itu, ya, maka wajib dia menahan. Wajib dia menahan. Karena kalau kondisinya sholat fardu, ya, kondisinya sholat fardu, maka haram untuk membatalkan sholat tanpa uzur, ya. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amalan kalian. Nah, masuk ke umum ayat itu, ya, wala tubtilu a'malakum. Jadi dibedakan antara kebelet saat sebelum sholat dan saat sholat, ya. Kama sarraha bihi jam'un wa hudutsuha fil fardhi la yajuzu qat'ahan. Nah, ini dia yang saya singgung. Wa hudutsuha, dan terjadinya kebelet itu saat sholat, ya, fil fardhi, di dalam sholat fardu, la yajuzu qat'ahu, tidak boleh untuk dipotong, tidak boleh untuk dibatalkan. Fayahrumu alaihi dzalika. Nah, dikatakan di dalam kitab Penutup Talibin, maka haram, ya. Naam in ishtaddal hal wa khafa dararan yubihu tayammuma bikatmihi ila tamami shalah falahul qat'u bal qad yajib. Nah, kalau misalkan kondisinya sedang genting, ya, dan kalau misalkan ditahan itu menyebabkan madorot yang membolehkan tayamum. Madorot yang membolehkan tayamum. Kalau misalkan memang kondisinya itu sangat parah, ya, sehingga kalau misalkan ditahan itu menyebabkan madorot yang membolehkan tayamum, maka boleh dia memutus sholat, membatalkan sholat, bahkan bisa sampai wajib, ya. Wa mahallu ma dzukira fi hadhihi in ittasa'al waqtu bihaitsu law farraga nafsahu adraka as-salata kamilatan wa illa harumat ta'khiru lidzalika. Nah, kapan sih kita tadi harus tidak boleh menahan BAB dan BAK, ya. Harus menyelesaikan dulu hajat kita kapan? Ini tas'al waktu, ketika
waktunya itu masih panjang, ya. Waktu zuhurnya masih panjang, waktu asarnya masih panjang, subuhnya masih panjang, maka kita farriq nafsaka awalan, ya. Kita selesaikan dulu kebutuhan kita, hajat kita. Bihaitsu law farraga nafsahu adraka sholata kamilatan. Jadi kalau misalkan dia menyelesaikan hajatnya, dia bisa sholat full rakaat di waktu tersebut. Ya. Contoh misalkan masih 1 jam lagi, ya mungkin BAB-BAK ya 15 menit gitu kan, sudah selesai. Habis itu masih banyak waktu untuk kita sholat secara sempurna di waktu tersebut. Wa illa, kalau misalkan kita ada kemungkinan, kalau misalkan kita farrogo nafsahu, kita sudah menyelesaikan hajat kita, tapi kita wa illa, kita tidak bisa sholat secara kamilah. Ya. Ya, kita tidak bisa sholat, misalkan sebagian sholat kita di waktu tersebut. Zuhur misalkan, sisa tinggal kalau misalkan kita BAB dulu, misalkan sisa waktu tinggal 5 menit. Ya. Dia BAB dulu, taruhlah dia BAB cepat gitu ya. 1 menit atau 2 menit. Sisa 3 menit. 3 menit ini, kemungkinan kalau saya sholat, cuma dapat 2 rakaat di waktu tersebut, dan 2 rakaatnya di luar waktu. Nah, makanya sini wa illa harumat ta'khiru lidzalika, maka haram mengakhirkan sholat hanya karena hanya karena BAB gitu ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan dia yakhsha dararan, kalau dia khawatir ada madorot, ya, maka yang didahulukan adalah darul mafasid, ya, darul mafasid. Kita menghilangkan atau menghindari madorot. Ya. Taib. Wa faqdu libasin. Wa illa harumat akhir. Kemudian wa faqdu libasin laikin bihi wa in wajada satirul aurah. Dan dia tidak memiliki baju yang layak baginya. Baju yang layak baginya. Baju yang layak ini, ya, ini kembali ke berbeda setiap orang ya. Misalkan ustadz beda dengan non ustadz gitu ya. Kalau misalkan seorang yang sudah diustadkan di dalam di masyarakat, mungkin menghilangkan wibawa ketika dia pakai jeans atau ketika dia tidak pakai baju takwa, baju koko gitu ya. Wa faqdu libasin laikin bihi. Nah, dia nggak punya baju itu, misalkan di hari itu dia nggak ada baju, lagi dicuci misalkan, lagi di laundry. Ini laik ya, kata-katanya laik. Laik itu yang layak baginya. Walaupun wa in wajada satirul aurah, walaupun ada baju yang menutupi auratnya. Gitu. Ya. Ya, karena yukhillu bil muru'ah, karena ya yukhillu bil muru'ah. Yukhillu bil muru'ah ini karena dapat menghilangkan kewibawaan. Kalau yukhillu bil muru'ah saja itu kan termasuk menjadikan orang itu tidak diterima kesaksiannya. Ya. Misalkan dia nggak pernah melakukan dosa kecil, dosa besar pun juga apalagi gitu kan. Nah, tapi dia melakukan sesuatu yang yukhillu bil muru'ah. Nah, di situ dia juga tidak terima syahadat. Nah, bukan syahadat apa? Kesaksian. Nah, tapi mungkin setiap zaman berbeda, ya. Kondisi berbeda, setiap orang berbeda gitu ya. Tergantung orang dan waktunya gitu.
Mungkin menurut orang apa namanya di luar daerah tersebut itu biasa gitu. Tapi menurut orang di daerah tersebut itu luar biasa gitu kan, walaupun bukan dosa gitu kan, walaupun bukan dosa. Jadi itu termasuk uzur ya, uzur dalam meninggalkan jamaah. Nah, apalagi yang pakaian yang layak saja itu ya menjadikan uzur. Tidak ada pakaian yang layak itu menjadikan uzur. Apalagi dia nggak menemukan pakaian sama sekali. Kemudian wasairu rufqatin. Wasairu rifqatin. Ya, wasairu rifqatin atau rufqatin. Ya. Contoh ya, dia sedang dalam perjalanan. Ya, dia sedang dalam perjalanan. Nah, kalau misalkan dia sholat dulu bersama jamaah yang ada di daerah tersebut, dia takut ketinggalan apa? Kan dia lagi berjalan sama temennya gitu ya. Dia takut ditinggal sama temennya. Ya, kalau dia harus sholat berjamaah dulu gitu. Nah, ini mungkin dikiaskan bisa ketika misalkan kita sudah pesan tiket juga, baik itu tiket pesawat ataupun tiket kereta gitu ya. Apa kalau misalkan kita sholat jamaah, taruhlah di masjid, nanti kita bakal ketinggalan kereta, bakal ketinggalan pesawat. Gitu. Karena berbeda ya, tentu ya timing sholat berjamaah sama timing sholat sendirian. Kalau sholat sendirian kan kita bisa gitu ya mengatur waktu sendiri gitu kan, bisa mempercepat gitu kan. Nah kalau soal jamaah kan kita nggak bisa mentiming gitu, kapan komatnya gitu kan, berapa lama sholatnya gitu. Nah kalau misalkan kita eh, khawatir gitu ya, kalau kita soal jamaah nanti kelamaan gitu sehingga nanti apa kita bakal telat gitu ya, nggak dapat kereta ya, nggak dapat atau misalkan yang di Jabotabek gitu ya, yang di Jabotabek kalau misalkan kita telat sedikit aja ya KRL-nya nanti dapat yang jadwal setelahnya gitu kan, keretanya dapat yang jadwal setelahnya. Jadi kalau dapat jadwal setelahnya nanti kita telat kerja, kalau telat kerja nanti ya eh, apa gajinya dipotong gitu ya. Ya wasairu rifqatin atau rifqatin. Nah ini juga sama. Kalau zaman dulu mungkin ini ya, rufqah di sini kan teman dalam perjalanan ya, teman dalam perjalanan. Mungkin temannya itu ya itu mau jalan duluan karena mungkin sudah sholat. Nah tapi dia belum sholat, dia kalau misalkan mau sholat dengan jamaah nanti ini sudah jalan duluan. Ya, ini sama dikiaskan aja. Zaman sekarang berarti ya ke kendaraan yang lain gitu kan. Ya. Limuri di safarin mubahin, untuk bagi yang hendak safar ya mubah, bukan safar maksiat ya, bukan safar maksiat. Wa in amina, walaupun aman dia jalan sendiri tanpa ada teman, walaupun dia jalan sendiri tetap aman. Kalau zaman dulu kan mungkin harus dengan teman ya jalan itu ya, jalan itu harus dengan teman karena ya banyak begal mungkin zaman dulu, otorik itu banyak. Nah, kalau sekarang lebih aman. Tapi sekarang itu yang nggak amannya kan semuanya sudah terjadwal. Kalau kita naik kendaraan umum kan semuanya sudah terjadwal, baik bis ya, ataupun kereta, ataupun pesawat itu sudah semuanya sudah terjadwal. Ketika kita sudah pesan tiket tertentu di jadwal tertentu, ya. Terus kita takut kalau misalkan kita soal jamaah nggak tepat di jadwal tersebut, ya udah berarti itu juga termasuk uzur. Ya, lima syaqqati istihasyihi. Karena sulit ya, karena kalau kita jalan sendirian kita akan merasa wahsyah, merasa sendirian, merasa apa ya, ya wahsyah gitu ya, merasa sendirian. Dan itu termasuk masyaqqah ya, termasuk masyaqqah. Wa khaufu zalimin, dan takut kepada orang yang zalim ala ma'sumin, kepada orang yang maksum. Apa itu maksum? Maksum kalau nggak salah pernah ditanyakan ya di grup itu, tapi kayaknya konteksnya berbeda gitu. Nah, tapi kalau maksum di sini adalah maksum apa?
seseorang yang dijaga, yang terjaga darahnya, yang terjaga hartanya. Yaitu kalau misalkan dirinya yang tidak boleh dibunuh lah. Ma'sum itu artinya orang yang tidak boleh dibunuh. Haram. Haramun alaihi irduhu di dalam hadis itu. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalah. Bukan. Jadi haram seseorang itu ketika sudah bersaksi, ya sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, haramun alaihi irdu. Haram baginya kehormatannya, terus dirinya dan harta. Ya. Nah, itu yang disebut ma'sum. Nah, yang pertama adalah orang muslim, ya. Orang muslim. Tapi bukan zani muhsan. Bukan pezina yang dikategorikan muhsan. Karena kalau zani muhsan, pezina yang muhsan itu dia sudah menikah, ya dia pernah menikah, ya. Dia sudah pernah menikah. Nah, itu muhsan, dikatakan muhsan. Nah, kalau zani muhsan kan hukumannya adalah rajam. Berarti dia bukan maksum, ya. Atau dia pembunuh, al-qatil, dia pembunuh, maka dia bukan maksum karena halal darahnya, ya. Atau dia pencuri, ya, dia pencuri, maka bukan pencuri, bukan. Bukan. Ya, jadi yang masum itu yang masum yang masum dirinya yang tidak boleh dibunuh. Jadi muslim yang bukan pezina, muhsan, dan juga bukan dan apa namanya tadi? Dan bukan pembunuh, ya, dan bukan pembunuh. Nah, adapun irdin, ya, ma'sum, ya. Irdin dari kehormatannya. Kehormatannya ini saya lupa nih. Dari sini belum dijelaskan juga di sini. Ya, jadi wa khaufu zalimin, dan takut kepada orang zalim. Kepada siapa? Orang zalim kepada yang maksum. Kepada yang maksum dari kehormatan min irdin au nafsin au malin, dari jiwanya atau dari hartanya. Ya. Nah, begitu juga dari bukan hanya orang muslim saja, tapi orang non muslim, ya. Orang non muslim yang kategorinya dia adalah zimmi atau musta'man atau mu'ahad. Zimmi orang yang orang non muslim, warga negara yang ada di dalam negara Islam. Musta'man adalah orang yang dari negara harbi, tapi dia meminta perlindungan di negara Islam. Dia sedang berkunjung negara Islam, ya. Dia ini kan kategori klasifikasi negara zaman dulu, ya. Ada namanya Darul Harbi, adanya Darul Islam, gitu, ya. Ada juga Darul Ahdi, gitu kan. Ada 3 kategori. Darul Islam, ya, negara Islam. Terus Darul Harbi, negara kafir yang diperangi. Darul Ahdi, negara kafir yang ada perjanjian, ya, untuk gencatan senjata sehingga tidak diperangi. Nah, kalau misalkan kafir harbi, kafir dari negara Darul Harbi itu berkunjung ke negara Islam dan dia sudah mendapatkan perlindungan, maka itu jatuhnya musta'man. Terus kafir dari Darul Ahdi masuk ke negara muslim, itu namanya kafir mu'ahad. Kafir yang mendapatkan perjanjian, ya, untuk tidak diperangi. Intinya dapat perlindungan lah dari negara Islam. Nah, kafir-kafir yang seperti itu, nah itu bukan maksum. Bukan maksum. Dia maksum, ya. Dia maksum. Baik dhimmi, musta'man atau mu'ahad itu maksum. Ya, darahnya haram untuk dialirkan,
hartanya haram untuk dirampas, ya. Adapun kafir harbi, ya kafir yang wajib diperangi, yaitu kafir yang memerangi kita juga, ya, yang tidak ada perjanjian sama sekali dengan negara Islam, maka itu wajib diperangi. Nah itu halal darahnya, halal juga hartanya. Berarti dia tidak maksum, ya. Berarti dia tidak maksum. Nah, kalau misalkan ada seorang kita termasuk yang maksum ini, ya, kita takut kepada orang yang zalim, ada raja yang zalim, pemerintahan yang zalim, kita takut dirampas harta kita takut, atau bukan pemerintahan saja, tapi misalkan ada pencuri gitu kan, dan misalkan dibegal apa segala macam. Nah, itu juga menjadi uzur, ya, untuk meninggalkan jamaah. Wa khaufun min habsi gharimin mu'sirin. Dan takut dari takut dipenjara. Bagi siapa? Gharimin mu'sir. Orang yang berhutang dan dia mu'sir. Dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ya, tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kan yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, misalkan dia takut untuk dipenjara, maka karena gini, karena misalkan dia punya utang dan itu ditagih terus ya sama pihak piutang atau pihak debitur ya, sama pihak debiturnya. Dia takut dilaporkan ke pihak berwajib dan dia sulit untuk membuktikan bahwasanya dia sedang dalam kondisi pailit. Dia sulit untuk membuktikannya. Kalau dilaporkan ke pihak yang berwajib, dia bisa dipenjara misalkan. Ya, maka dia boleh untuk meninggalkan jamaah supaya tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan nanti dia bisa dipenjara. Nah, kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan dia yatamakkan min isbati i'sarihi, mungkin untuk membuktikan bahwasanya dia dalam kondisi pailit, maka ini bukan uzur. Ya. Jadi yang uzur adalah yang sulit untuk membuktikan bahwasanya dia dalam kondisi pailit. Ya. Jadi ya'suru alaihi isbatuhu. Nah itu. Ya, ya'suru alaihi isbatu i'sarihi. Ya. Wa huduru maridin wa illam yakun nahwa qaribin bila muta'ahidin lahu. Adanya orang sakit. Wa illam yakun nahwa qaribin, walaupun bukan kerabat kita. Walaupun bukan kerabat kita. Bila muta'ahidin alaihi. Ya. Yang tidak ada orang yang menjaganya. Kalau kita sedang menjaga orang sakit, nah itu ada uzur juga walaupun bukan kerabat kita. Karena kan kalau orang yang sakit dia butuh sesuatu apa segala macam, nah dia minta bantuannya kepada orang yang sehat. Au kana nahwa qaribin muhtadaran. Muhtadaran ya. Betul. Ataupun kerabat tapi dia dalam kondisi sedang sakaratul maut. Ya. Sedang sakaratul maut. Itu boleh kerabat walaupun misalkan kerabatnya banyak ya. Sedang sakaratul maut. Ada kerabat yang sedang sakaratul maut walaupun sudah ada yang menjaga tapi tetap kita mendapatkan uzur untuk meninggalkan jamaah. Kenapa? Karena sedang sakaratul maut gitu ya. Aulam yakun muhtadharan, atau tidak dalam sakaratul maut lakin ya nasubihi, tapi keberadaannya kita di situ ya menenangkan hati orang yang sakit. Ya walaupun udah ada yang jaga ya. Tapi keberadaannya kita penting bagi si orang yang sakit ini ya. Maka itu juga menjadi uzur meninggalkan jamaah. Wa ghalabatu nu'asin 'inda intidharihi lil jamaah ya.
apa, ngantuk banget ketika dia menunggu jamaah. Nah, ini juga menjadi uzur. Ya, menjadi uzur meninggalkan jamaah. Wasyiddatu ju'id, kelaparan juga meninggalkan menjadi uzur. Wa atashin, ya. Sangat haus gitu ya. Wa aman haitsu lam yajid qa'idan bi ujratil mithli wa in ahsanal masya bil 'asa. Ya. Dan yang terakhir adalah dia kondisinya tidak bisa melihat dalam keadaan buta, yang tidak ada penuntun yang dibayar dengan upah semisalnya. Ya, kurang paham ya kalau zaman sekarang. Apakah ada gitu ya orang yang menuntut itu dibayar, atau kalau zaman dulu mungkin ada gitu ya, upah minimal gitu, UMR atau UMP. Nah, upah minimal provinsi gitu kan. Nah, kalau misalkan dia nggak menemukan dan penuntun yang dibayar dengan, misalkan bayarannya mahal, ada yang menuntut tapi dibayarnya, misalkan bayaran itunya biasanya 50.000 ya, upah minimumnya 50.000, cuma dia maunya dibayar 100.000. Jadi walaupun ada penuntunnya, dia tapi karena bayarannya lebih mahal, nah ini juga tetap jadi uzur. Wa in ahsanal masya bil 'asa, walaupun ya dia mampu berjalan dengan tongkat, ya, mampu berjalan dengan tongkat. Jadi ini menjadi uzur juga ya. Wallahu alam, tapi yang misalkan hadis terkait dengan apa, di hadis ya, siapa hadisnya tuh yang buta itu, Allahumma shalli alaihi wasallam. Mungkin ada yang ingat hadisnya? Ibnu Umi Maktum ya, Ibnu Umi Maktum. Nah, itu mungkin kondisi pribadi ya. Halatun nafsi. Jadi apa, kasuistik kepada Ibnu Umi Maktum saja. Tapi karena gini, kalau misalkan kita jurnalisir ke semuanya, maka ini akan menjadi kesulitan bagi yang lainnya. Nah, kalau kita lihat hadis dan itu dia apa, personal, ya, kita lihat apakah ini bisa dijurnalisir atau tidak. Sebagaimana Rodo'atul Kabir ya, Salim Maula Abi Huzaifah, Salim yang tadinya budaknya Abu Huzaifah, itu kan dia tadinya sebelum ada ayat turun apa namanya, ud'u li abaikum huwa aqrabu indallah gitu. Panggillah atas nama, membatalkan hukum apa namanya, menjadikan seorang itu menjadi anak gitu ya. Sebelum datang ayat itu, nah Salim itu diangkat anak untuk siapa? Abu Huzaifah. Nah, datang ayat itu maka dibatalkan. Ya, dibatalkan hukum tabanni namanya. Nah, tapi Salim ini kondisinya sering masuk ke rumahnya Abu Huzaifah. Ya, sering masuk ya, mondar-mandir di rumahnya Abu Huzaifah. Nah, istrinya Abu Huzaifah itu sulit gitu ya. Canggung gitu. Jadi canggung karena dia bukan siapa-siapa. Ini jatuhnya orang lain, ajnabi, bukan mahram. Nah, melaporkanlah kondisi itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Rasulullah, ya, maka susuilah Salim ini, ya, supaya tahrum alaiki, yahrum alaiki. Dia menjadi mahram bagi istri Abu Huzaifah. Nah, Salim pada waktu itu kondisinya bukan 2 tahun lagi, ya sudah besar gitu kan. Nah, tapi kok bisa menjadikan mahram sepersusuan. Nah, ulama pada waktu itu, ya, ulama menafsirkan bahwa ini kondisinya kasuistik kepada Salim saja gitu. Tidak bisa digeneralisir ke
orang lain gitu. Jadi kalau ada orang dewasa meminum air susu dari wanita lain, itu tidak bisa menyebabkan dirinya menjadi mahram gitu ya. Jadi namanya ini hadisat, bukan ya, kasuistik ya, tidak bisa dijurnalisir ke orang. Sama Ibnu Umi Maktum ya, kalau misalkan apakah kamu dengar azan, maka tetap wajib untuk sholat gitu berjamaah. Nah itu mungkin kondisinya Ibnu Umi Maktum ini ya, itu khusus bagi Ibnu Umi Maktum saja, tidak bagi yang lain, seperti itu ya. Baik, karena waktu sudah ini ya. Insya Allah pembahasan setelahnya kita akan pending. Ini sebentar lagi sebenarnya ya. Insya Allah kita pending ke pekan depan. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan baca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.